Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah di malam Jumat ini kita kembali bisa bertemu, ya, duduk bersama karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena keputusan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, ya. Dan kita tahu bagaimana malam Jumat atau hari Jumat memiliki keistimewaan dibanding hari-hari lainnya. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya hari Jumat adalah hari Id Usbu'i, yang dia hitungannya mingguan, ya. Kalau kita tahu hari raya itu biasanya tahunan, hari raya mingguan adalah hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah terhadap umat ini pada hari Jumat. Banyak keistimewaan di dalamnya. Ada amalan-amalan khusus di dalamnya, ya, seperti sholat Jumat, karena nggak ada lagi selain sholat Jumat, sholat Jumat di hari lain, ya. Kemudian juga ada khutbah Jumat, kemudian ada membaca surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Banyak, ya. Salah satu fadilah yang luar biasa adalah bagaimana seseorang dibebaskan atau Allah jaga dari fitnah kubur ketika seseorang itu meninggal di malam atau di hari Jumat. Kita kan sedang membahas tentang azab kubur, ya. Jadi salah satu hal yang bisa kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggal di malam atau di hari Jumat, masalah, ya, agar kita mendapatkan fadilah. Walaupun kita tidak boleh minta mati, nggak boleh minta mati segera ya Allah, nggak boleh gitu, ya. Tapi kita meminta agar kita satu husnul khotimah, kita meninggal dalam keadaan yang muslim, dalam keadaan bertakwa, dan juga kalau bisa kita meninggal dalam keadaan syahid, boleh meminta seperti itu, ya. Nah, malam Jumat dan hari Jumat itu memiliki keistimewaan di mana seorang bisa terjaga dari azab kubur, dari fitnah. Disebutkan dalam hadis itu dari fitnah kubur. Akan tapi tentu setiap fadilah ada pembatal-pembatalnya. Yang tentu paling utama adalah kesyirikan. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik akan mendapatkan fadilah orang yang meninggal di malam atau di hari Jumat. Ya, bahkan disebutkan para ulama, seseorang muslim yang meninggal di malam atau hari Jumat termasuk tanda husnul khatimah. Tapi apakah pasti? Ya belum. Salah satu tandanya saja, ya. Itu kembali kepada diri mayit tersebut. Kalau dia termasuk orang yang soleh, maka itu adalah tanda husnul khatimah. Tapi kalau bukan, maka tidak menjadi tanda apapun, ya. Seorang bisa mendapatkannya tentu dengan cara dia bertauhid kepada Allah, kita beriman kepada Allah, beramal soleh, menjauhi dari larang-larangannya, ya, berinfak, bersedekah, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka jemaahullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih saja di pembahasan berkaitan tentang masalah azab kubur. Telah kita sampaikan sebelumnya di minggu lalu, di akhir dari penjelasan kita di minggu lalu adalah bahwasannya azab kubur dan pertanyaan dua malaikat, ya, atau nikmat yang didapatkan ahli kubur itu akan tetap berlaku walaupun jasadnya tidak dikuburkan, ya, tidak dikuburkan. Jika seorang muslim, ya, meninggal tenggelam, terbakar, atau misalkan luar angkasa, ya, luar angkasa terus mayatnya dibuang aja gitu, ya. Kalau orang meninggal di atas kapal biasanya kan dibuang ke laut. Nah, kalau ini dibuang ke luar angkasa gitu, ya. Menurut dia nggak dapat siksa, nggak dapat azab, nggak dapat nikmat, enggak. Tetap saja walaupun, ya, istilahnya jasadnya dihilangkan dari setiap atomnya, gitu,
dibakar lah, dihancurkan sebagaimana rupa, tetap saja ya seseorang ketika sudah masuk ke dalam barzakh dia akan mendapatkan daripada apakah nikmat ataupun azab, dan dia pasti akan ditanya juga oleh dua malaikat ya. Karena sebagian orang menganggap bahwasannya sebagian manusia ya, yang kita bisa saksikan sendiri, di sana ada yang membakar mayatnya, ada yang membuang mayatnya, ada yang bahkan mencincang-cincang mayat kemudian dibagikan pada burung-burung pemakan bangkai ya. Kalau salah di Tibet ya, Tibet atau daerah mana itu dibagikan seperti itu atau lain sebagainya ya. Bukan berarti mayat yang tidak dikuburkan tidak akan diadab, maka semua itu akan mereka dapatkan tetap setelah mereka meninggal dunia. Kita lanjutkan pembahasan tersebut, masih pembahasan yang sama. Disebutkan di sini hatta ala qamayit ala ru'usil asjar. Walaupun mayit itu digantungkan di ujung-ujung pohon ya, tetap saja dia akan mendapatkan adab ya. Walaupun seorang soleh ya, kemudian orang yang soleh kemudian di mayatnya itu ketika dia meninggal ditaruh di tungku yang panas ya. Tentu dari sisi kita lihat zahirnya jasadnya dia terbakar, kepanasan, harusnya seperti itu. Tapi yang dia dapatkan adalah nikmat, kan dia orang yang soleh. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan api tersebut sesuatu yang dingin lagi menyelamatkan, seperti apa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam ya. Apalagi kalau Ibrahim secara jasadnya saja bisa selamat dari api yang bahkan disebut tidak ada api yang lebih besar pada saat itu daripada api ketika dinyalakan pada Nabi Ibrahim, bisa selamat jasad dan ruhnya. Maka lebih mudah lagi Allah Subhanahu wa taala memisahkan badannya mungkin terbakar mayatnya gitu ya, tapi ruhnya malah mendapatkan nikmat ya, seperti itu. Maka itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun ya. Sebagai permisalan di sini seperti seorang yang mughma alaih wal mashkur wal mahbud ahya'an wa arwahum ma'ahum wa la tas'ur bihayatihim. Contohnya seperti orang yang pingsan, orang yang mabuk, atau yang lainnya mungkin kita gambarkan seperti orang yang saat ini dibius gitu ya. Mereka ruhnya ada, ruh sama jasadnya kan ada, tapi mereka pun tidak merasakan apa yang terjadi pada jasad ya. Kalau kita tahu dioperasi ya kan, dibelek atau diinfus, nggak ngerasakan sakitnya ya. Kalau tanpa infus tentu merasakan. Nah, dalam sisi duniawi saja ya, zahir saja itu mampu ya, istilahnya badannya diobrak-abrik, biasa disakiti, diapain, tapi jiwanya tidak merasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi melakukan hal yang lebih daripada itu. Artinya bahkan jika mayat yang kafir itu dirawat sedemikian rupa, diberikan wangian, diberikan air yang dingin sejuk, dia akan tetap merasakan panasnya api neraka. Ruhnya itu kebalikannya juga sama. Jasadnya seorang mukmin walaupun ditaruh di tungku yang panas, ditaruh di bara api, yang dia rasakan adalah kenikmatan daripada kenikmatan surga ya. فإذا كانت هذه الأجسام فيها إحساس والشعور فالأجسام التي كانت فيها أرواح والحياة الأولى بذلك ya, bahwasanya namanya jisim itu, badan itu memiliki ihsas ya, indra gitu ya, rasaan dan syuur, perasaan. Fal ajsam allati kanat fiha arwah wal haya aula bidzalik.
maka jasad yang memiliki ruh dan kehidupan lebih daripada itu ya. Kalau jasadnya saja bisa tanpa ruh, itu dia punya istilahnya apa ya, refleks gitu ya. Misalkan ada penelitian itu mayat yang disetrum ya, terus dia bisa bergerak kembali atau dikasih itu kan, itu tanpa ruh ya. Apalagi jika ruh dan badan itu bersatu, maka lebih bisa lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan juga di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh yang sudah terpisah ke badannya kembali ya. Kemudian dia bisa berbicara, berjalan, makan, minum, bahkan menikah, punya anak ya. Dalam surat Al-Baqarah, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum mutu wa faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Dan lihatlah orang-orang yang alladzi kharaju, yang mereka keluar dari rumah mereka dan jumlahnya banyak, uluf, hadaral maut, yang mereka lari daripada kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka mati. Tentu ketika Allah sudah mengatakan seperti itu, matilah mereka. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali. Atau seperti orang yang di dalam surat Al-Baqarah juga, orang yang marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, itu ya, dan seterusnya. Yang dia menanyakan bagaimana ya istilahnya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mati. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dirinya mi'ata amin, 100 tahun. Kemudian tsumma ba'atsahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali, menghidupkan dirinya kembali. Bukan kehidupan di akhirat, tapi kehidupan dunia. Ya. Atau kalau kita dengarkan juga kisahnya Bani Israel ketika mereka menantang Isa, menyebutkan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak sekali-kali akan beriman padamu sampai kami melihat Allah secara zahir, jahrah ya, nampak. Fa amatahumullah, maka kemudian Allah mematikan mereka ya. Kemudian setelah mereka mati dihidupkan kembali. Atau seperti kisahnya Ashabul Kahfi, atau kisahnya Ibrahim yang membagi burung itu ya, burung yang meninggal dan lain sebagainya. Maka fa'idha a'adal hayata ila hadhil ajsad ba'da ma baradat bil maut fa kaifa yamtani ala qudratihi bahir ayyu'id ilaiha ba'da mautiha haya ma min ghairi mustaqirrah ya. Jika Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya, mengembalikan kehidupan secara sempurna pada suatu jasad setelah Allah pisahkan ya, atau setelah dia merasakan dinginnya kematian ya, setelah dia mendapatkan kematian ya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan kehidupannya yang sebelumnya ya. Kemudian dia mendapatkan azab dari atau nikmat dari apa yang dia amalkan ya. Kemudian jamaahullah, setelah kita jelaskan begitu panjang, maka disebutkan di sini oleh Syekh al-munkiruna li'adabil qabri wa na'imihi wa syubhatuhum wa raddu alaihim. Orang-orang yang mengingkari tentang azab kubur, nikmatnya, kemudian syubhat-syubhatnya, begitu juga bagaimana kita menjawabnya. Angkarat mulahidah wa zanadiqah adzabal qabri wa na'imihi, bahwasannya orang-orang ateis, orang-orang yang zindik ya, yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari azab kubur dan nikmatnya. Apa yang mereka katakan? Jika kita nakshif al-qabr, jika kita buka kuburan, sekarang kalau kita itu kan depan itu ada kuburan,
Kalau kita buka kuburan, fala najid fihi malaika yadribunal mauta, maka tidak kita dapatkan ada malaikat yang sedang mukulin orang-orang mati. Ya, sama ya. Dimanapun ya, kalau kita buka kuburan tidak ada yang kita dapatkan seperti itu. Wala hayat wala sa'amin wala niran dan lain sebagainya ya. Tidak ada ular ya, seperti gambaran-gambaran di dalam beberapa hadis, atau tidak ada api dan lain sebagainya. Maka kaifa yafsah madda basarihi aw yudhiq alaihi wa nahnu najiduhu bihalihi, bagaimana tentang seseorang yang diluaskan sejauh mata memandang atau disempitkan kuburannya, padahal kita dapatkan kuburannya segitu-gitu aja, tidak berubah gitu kan. Itu pertanyaan mereka. Wa kaifa yusirul kubur raudhah min riyadil jannah aw hafra min hafrin nar, bagaimana kuburan itu menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, atau menjadi seperti lubang daripada lubang-lubang neraka ya. Maka jawabannya, awalan, yang pertama, anna hal barzah minal ghuyub allati akhbarat bihal anbiya wa la yakunu khabaruhum halan fil uquli aslan fala budda min tasli khabarihim. Tentu yang kita katakan bahwasanya alam barzah adalah alam yang berbeda ya, berbeda dimensinya ya. Alam barzah adalah perkara yang gaib, sama seperti seorang ketika belum lahir, ketika seseorang masih di alam rahim, di dalam rahim seorang ibunya, atau sebelum di rahim itu sendiri, di mana seseorang ya. Maka tentu berbeda kasusnya dengan kehidupan dia ketika di dunia. Di alam barzah pun sama, berbeda. Akan tapi perkara gaib ini telah dikabarkan oleh para nabi. Maka yang pertama yang kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah mengimaninya, membenarkan daripada kabar yang mereka sampaikan. Kemudian pertanyaan yang jawaban kedua, an-nara fi qabri wal hawdamati laysat min narid dunya wala min zuru'id dunya, bahwasanya baik neraka di dalam kuburan atau taman gitu ya, bukanlah seperti halnya api dunia dan juga bukan seperti ladang di dunia. Mungkin seseorang bisa melihat api dunia ataupun taman-taman di dunia ya, tapi berbeda dengan kasusnya dengan api neraka, api di akhirat. Adakah yang sudah melihatnya? Belum ada. Atau melihat taman surga? Juga belum ada. Maka kita katakan bahkan api neraka pun lebih parah daripada api dunia, yang tidak mungkin bisa dirasakan oleh ahli dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya ya, dengan turab wal hijar, dengan tanah dan batu ya, hatta yakuna 'adzam harran min jamrid dunya, walaupun itu lebih besar daripada, lebih panas gitu ya, daripada api atau lubang di dunia. Jika saja Allah Subhanahu wa taala membiarkan, istilahnya ya, membuat seseorang itu bisa merasakannya, bisa menyentuhnya, mereka tidak akan merasakannya. Dan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syaa Allah yatla'u ba'dal ibad 'ala 'adzabil qabri atlahu. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang berkehendak untuk apa? Memperlihatkan sebagian hambanya terhadap azab kubur ya. Dan kita tahu termasuk Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan oleh Allah, mampu tahu apa yang terjadi dalam kuburnya seseorang. Seperti dalam hadis yang mengatakan bahwasannya dua orang gitu ya, di dalam kubur tersebut lagi diadab ya.
Tapi tentu tidak semua hamba diberikan kemampuan seperti, ya istilahnya kalau semua hamba diperlihatkan azab kubur, tentu tidak ada lagi yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu kan. Nggak ada tantangannya gitu. Tidak ada lagi namanya iman. Ya. Iman itu apa? Apa, Pak? Nama orang. Pak Iman. Kalau kita mengatakan kan kita di dalam agama ini ada rukun iman, ada rukun Islam. Jelas kalau Islam adalah amal zahirah yang nampak, yang bisa dilakukan oleh manusia. Sekarang kalau kita berbicara iman, apa itu iman? Keyakinan. Bisa nampak? Tidak. Saya meyakini Bapak ini jujur. Keyakinan. Nampak nggak keyakinan tersebut? Tidak. Sesuatu yang tidak terlihat. Maka sesuatu yang diyakini, yang menjadi rukun iman itu adalah sesuatu yang gaib. Iman kepada Allah, gaib. Iman kepada malaikat, gaib. Iman kepada kitab-kitabnya. Tidak semua tidak semua hamba itu bisa melihat semua kitab. Ya. Kemudian Rasul, begitu juga Rasul. Tidak ada satu makhluk pun, satu manusia pun yang bisa atau belum pernah melihat dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Mungkin salah satu daripada Rasul iya. Ya. Apalagi yang setelahnya, hari kiamat ataupun takdir. Makanya disebut rukun iman. Nggak bisa seorang, saya nggak percaya, saya nggak yakin, ya sudah berarti nggak beriman, ya seperti itu. Maka oleh karena itulah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan daripada azab kubur, ya. Disebutkan juga di dalam hadis, laula alla tudafinu la da'autullah ayyasma'akum min adzabil qabri ma asma. Jika saja bukan karena kalian gitu, laula an la tudafinu, kalian terus saling menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar membuat kalian itu mendengar daripada azab kubur, daripada sama seperti apa yang aku dengar. Artinya Nabi SAW itu mendengar apa yang terjadi dalam alam kubur. Seseorang ketika meninggal atau seseorang di zaman Nabi SAW yang sudah dikuburkan, Nabi tahu ya kalau ada yang lagi diadab. Wala makanat hadhil hikmah muntafiyah fi haqqil bahaim. Maka hikmah ini juga tidak nampak, ya, hikmah bahwasannya kita tuh tidak terdengarkan dengan alam adab kubur itu adalah kita menjadi ada iman gitu ya, ada nilai pahala imannya. Tidak seperti orang bahaim yang mereka mendengar sami'at dzalika wa adrakathu, ya, binatang-binatang ternak dan lain sebagainya, mereka mendengar, ya, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab kubur. Maka jamaah Allah, disitulah nilai lebihnya bagi seorang mukmin. Maka aneh kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa tahu apa yang terjadi di kubur, dalam kubur gitu ya, apa yang terjadi pada mayitnya, sedangkan dia malah bermaksiat atau berbuat syirik. Kan yang ngaku-ngaku malah mereka pelaku syirik kan. Wah, ini mayatnya lagi diazab gitu kan, tolong segera dikasih apa gitu kan, dikirimkan dan lain sebagainya, sedekah dan sebagainya. Jika dia memang benar-benar tahu, mendengar, tentu dia adalah orang pertama yang akan tersungkur untuk apa? Istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Istilahnya seperti itu.
tidak akan pernah menjadi sombong dan sebagainya, karena dia langsung merasakan bagaimana mengerikannya azab kubur. Tapi selama ini yang nampak di masyarakat kita khususnya Indonesia adalah orang-orang yang mengaku-ngaku, bahkan bisa mengeluarkan keluarkan dari alam, dari kubur gitu ya, keluar pocong gitu, entah benar atau tidak gitu ya. Ustaz beneran Ustaz gitu, kalaupun ada yang beneran gitu, keluar mayatnya Ustaz ya, dalam bentuk pocong gitu. Kok bisa? Talinya kan lupa diikat ya. Kemarin dengar berita tuh Pak, ada Pak baru gitu. Jadi ada yang sengaja, nggak tahu ngerti ngetes atau apa gitu. Jadi tali pocongnya nggak dilepas. Tiba-tiba geger katanya, banyak penampakan pocong kan setelah itu. Wah ini kan luar biasa ya. Di zaman modern itu ditampakkan lagi gitu ya, kisah-kisah seperti ini ya. Yang kita alhamdulillah yang sudah pernah belajar, maka kita katakan nggak mungkin ya. Orang yang kelupaan dibukakan tali pocongnya bisa keluar minta dibukakan kembali, itu tidak. Lantas lebih berhak ya hamba itu istilahnya yang longsor gitu ya, ketimbun tanah gitu ya. Lebih berhak dia untuk keluar minta disolatkan. Tapi kan nggak seperti itu. Ya. Atau bahkan bisa ngobrol dengan ruhnya, ya seperti yang terjadi di Cirebon juga setelah acara kasus pembunuhan Fulanah, Fulanah di sana dekat Asunah itu, ya Asunah. Diundangnya siapa? Orang pintar ya, supaya apa? Ngobrol sama itunya, supaya tahu siapa pelakunya. Luar biasa. Ya, padahal dari sisi hukum Indonesia itu tidak bisa dijadikan bukti ya. Obrolan jin itu atau obrolan dengan ruh mayit itu tidak bisa jadi barang bukti ya. Atau dirasuki ya, misalnya saya bisa bawakan ruhnya dia masuk ke fulan gitu kan. Kan itu yang terjadi ya. Maka kita sebagai orang yang mukmin tidak bisa, kita katakan tidak begitu. Nah, bahkan jika dia dizolimi separah apapun ya, tidak akan dia meminta pertanggungjawaban di luar ya, seperti itu. Bagaimana mungkin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala padahal Allah akan menyebabkan peristiwa-peristiwa yang datang darinya dengan kebijaksanaannya, dengan kasih sayangnya ya. Salah satunya adalah menghalangi pandangan sebagian ciptaannya karena mereka tidak akan tahan melihat atau mendengarkannya ya. Yang tadi kita dengarkan bahwasanya adab kubur itu dihalangi, istilahnya manusia kita ini, manusia normal itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melihat dan tidak mendengar daripada apa yang terjadi di alam kubur. Karena tentu hamba itu terlalu lemah dalam penglihatan dan pendengaran untuk menanggung betapa mengerikannya siksa kubur ya. Wasirru, dan rahasia dari permasalahan ini begitu luas. Permasalahan ini adalah bagaimana adanya diluaskannya kuburan, disempitkannya, diterangkan, kemudian adanya taman-taman atau api neraka. Ini adalah permasalahan di masalah alam kubur. Maka kemudian disebutkan juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma ahadits adzabul qabri wal mas'alati munkar wa nakir ya, bahwasanya hadis-hadis tentang azab kubur dan pertanyaan munkar nakir fa katsiratun mutawatirah, begitu banyak dan bersambung ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mitlu ma fi sahihain, seperti apa yang disebutkan dalam sahihain, hadis yang dibawakan Ibnu Abbas
Bahwasanya Nabi SAW melewati dua kuburan, faqala innahuma la yu'adzaban, ya, sesungguhnya mereka berdua ini ya lagi diazab, ya, seperti yang kita tahu dalam hadisnya, yang mereka tidak diazab pada kecuali dosa besar. Yang satunya berjalan dengan namimah, yang satunya lagi tidak terlepas dari air kencing, ya. Dua hal yang mungkin dianggap remeh oleh manusia ternyata bisa mendatangkan azab kubur. Maka hati-hati, ya, maka hati-hati. Kemudian Nabi SAW mendatangkan dua pelepah kurma, kemudian dibagi menjadi dua, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan la'allahu yukhaffif anhuma malam, jadi bisa, ya, bahwasanya semoga mereka diringankan, bukan dihilangkan, ya. Azabnya diringankan sampai pelepah itu mengering, ya. Sebelum mengering, artinya kalau sudah mengering balik lagi, gitu. Tapi ini kekhususan Nabi SAW, ya. Anda pernah menyebutkan juga di kajiannya di masyarakat di Kedaung tuh. Ini kekhususan Nabi, ya. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun setelahnya, wala keturunannya, wala waliullah, gitu, ya. Nitip secari kertas, gitu, supaya bisa jawab mungkar nangkir, gitu. Kalau ada mungkar nangkir mau nanya, titip, ya, nggak bisa, ya. Kalau di dunia bisa, gitu kan, ya, surat rekomendasi, gitu. Kalau dari fulan, masya Allah langsung lolos, misalkan, gitu, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, gitu. Nah, ini nggak bisa, ya. Ini adalah berlaku hanya Nabi SAW. Kita tahu juga bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk menghindari dari 4 hal, yaitu azab jahannam, azabul qabri, fitnatul mahya wal mamat, fitnatul masiihid dajjal. Karena banyaknya hadis, kemudian juga hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih, maka tidak ada celah bagi kita, khususnya yang selalu beragama dengan dalil, tidak ada lagi celah, gitu, ya, untuk mengingkari tentang azab kubur atau nikmatnya, ya. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, wajib meyakininya, dan tidak berbicara banyak tentang kaifiyahnya jika memang tidak ada dalilnya. Saat gimana api neraka, katanya api neraka itu lebih panas berkali-kali lipat dengan api dunia. Artinya jika di kuburan itu sudah ditampakkan atau dipercikkan api neraka, harusnya kan hancur dunia nih, ya kan. Nah, itu enggak perlu kita capek-capek seperti itu. Katakan itu umur ghaibi. Sama seperti halnya ketika kita katakan tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, tidak ada yang tahu. Maka perkara-perkara gaib itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, ya. Apalagi surga, kan gambaran tentang bidadari, kalau yang kita lihat di tafsir, gitu kan, wah, masya Allah, gitu, ya, mak muda, gitu kan, idaman banget lah bapak-bapak, ya kan. Tapi kalau kita lihat sampai sifat-sifatnya tuh sampai kita bingung kadang-kadang seperti itu, ya. Putihnya dan lain sebagainya, bagaimana bisa seperti ini, seperti itu, ya. Maka disebutkan juga oleh Nabi SAW bahwasanya nikmat surga itu adalah nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bisa dipikirkan oleh akal. Itu nanti jauh, apalagi yang dekat dengan nikmat dan adab kubur, ya. Maka ketahuilah wa'lam anna adzabul qabri wa adzabul barzakh, bahwasanya yang namanya azab kubur dia adalah azab pada masa barzakh, ya. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil adab, maka siapapun yang meninggal maka dia berhak untuk mendapatkan azab, ya, dan lain sebagainya, ya, tentang azab kubur, ya. Walaupun dia tidak dikuburkan, walaupun dia tenggelam, walaupun dia dibakar, walaupun ruhnya
ruhnya kemana, badannya kemana, itu semua akan sama ya. Maka kehidupan barzah itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan juga, terkadang ruh itu sendiri merasakannya tanpa jasad. Terkadang ruh bisa memberikan dampak sedikit pada jasad. Terkadang ruh sama jasad merasakan hal yang sama. Ataupun sebaliknya, ruh merasakan sedikit dari apa yang terjadi pada badannya. Atau ruh tidak merasakan apa yang terjadi sama sekali pada badan. Contohnya yang tadi kita bilang, orang mabuk, ya, orang tidak sadarkan diri, orang koma, ya gitu kan. Badannya mau disiksa seperti apapun dia tidak merasakan. Ini salah satu istilahnya yang secara zahir yang bisa kita lihat. Maka kita juga harus meyakini berkaitan dengan masalah tadi. Maka falhasil, maka kesimpulannya bahwasanya bahwasanya rumah atau kehidupan itu ada 3. Kehidupan dunia, kehidupan barzah, dan darul qaror, yaitu nanti akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan ya dan hukum-hukum di dalamnya yang berkaitan tentang masalah badan dan jiwa seseorang. Maka kalau semua ini kita renungkan, maka kita bisa mengatakan bahwa kuburan itu merupakan taman daripada taman-taman surga. Ya, kita dapatkan juga bahwasanya kuburan itu bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Ini akan kembali sesuai dengan akal dan merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Banyak yang disebutkan oleh beliau, tapi kita cukupkan saja jemaah Allah berkaitan tentang masalah tersebut. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan tentang asbab adzabul qabri, sebab-sebab seseorang mendapatkan azab kubur, kemudian juga dilanjutkan kepada hari kebangkitan. Ya, jemaah rahimakumullah, dari sepanjang yang telah kita sampaikan berkaitan tentang alam kubur, maka khususnya kita orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman pada hari akhir, yang harus meyakini apa yang datang dari baik Al-Quran maupun Sunnah berkaitan tentang masalah kehidupan seseorang setelah ia meninggalkan kehidupan dunianya. Ya, tidak ada lagi remedial, tidak ada lagi pengulangan. Yang ada adalah menuai hasil sementara, menuai hasil sementara, istilahnya muqaddimah gitu ya, muqaddimah dari apa yang ia akan dapatkan di akhirat kelak. Jika memang di akhirat kelak ia akan mendapatkan surga, tentu di dalam alam kuburnya pun dia akan mendapatkan nikmat. Ketika seorang mendapatkan azab di akhirat, begitu juga ia akan merasakan sedikit atau sebagian daripada azab tersebut di kuburannya. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, seseorang yang bisa selamat dari azab kubur, maka setelahnya ia akan lebih mudah. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab di alam kubur, maka setelah kesudahannya adalah lebih berat. Maka jamaah Allah, setiap kita melewati alam kubur, tidak usah mencari-cari suara hantu, menerka-nerka bagaimana dan bagaimana. Kita yakini saja ya, di dalam sana ada orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat yang sama juga kita tahu bahwasanya bisa jadi ada orang-orang yang sedang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menunda-nunda daripada kiamat karena mereka sedang merasakan azab. Ya. Tentu
kembali lagi saya ulangi, yang bisa kita lakukan adalah berusaha mempersiapkan diri kita sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada adab kubur dan adab neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.